Oke, salam semangat. Kita jumpa lagi. Kita memasuki peluang atau kans atau kemungkinan atau kesempatan. Itu ya kata-kata yang sinonim dengan peluang itu kans, kesempatan, kemungkinan. Oke. Jadi saya ceritakan dulu sejarahnya tentang teori peluang ini. Teori peluang ini sebenarnya mata pelajaran yang awal mulanya yang tak sengaja, yaitu dari seorang penjudi bangsa Prancis namanya Sapir de Mere, seorang bangsawan tapi hobinya berjudi, dan berteman dengan seorang ahli matematika dan fisika yaitu Blaise Pascal. Anda mungkin sudah kenal. Kemudian si Blaise Pascal curhat tentang perjudiannya terhadap si Sapir de Mere curhat kepada Blaise Pascal. Dan Blaise Pascal mula-mula tidak berminat, tapi lama-kelamaan dia berpikir bahwa ini adalah sebuah ilmu yang akhirnya sekarang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk judinya. Ya, semua sendi kehidupan mempergunakan tentang teori peluang. Semua sendi kehidupan, pertahanan, pertanian, dan sebagainya. Oke. Jadi sebelum kita masuk namanya teori peluang atau peluang, kita masuk dulu, mengenal dulu yang namanya kejadian, sampel, ruang sampel. Nah, jadi kalau kejadian itu sebenarnya peristiwa, ya, atau peristiwa atau event misalnya. Jadi kalau misalnya apa contohnya selain yang di sini itu kejadian munculnya matahari esok pagi, kejadian macam-macam lah yang namanya kejadian peristiwa-peristiwa. Oke. Lambang kejadian nanti di sini dibuat dengan huruf besar. Contoh ya, A. Kejadian munculnya bulan genap pada pelemparan sebuah dadu. Oke. Jadi tadi saya katakan bahwa awal mulanya ini adalah dari hobi seorang pemain judi yaitu Sapir de Mere, bangsa Prancis. Jadi nanti contoh-contohnya saya terkejut, ada dadu, ada kartu ya. Oke. Dan itu kan kalau Anda kenal itu ada 6 matanya atau permukaannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau di sini kejadian munculnya bilang genap pada pelemparan sebuah dadu. Itu kalau bilang genap di sebuah dadu itu kan 2, 4, 6. Oke. Jadi banyaknya yang titik sampelnya itu adalah 3. Banyaknya kejadian munculnya bilang genap, titik sampelnya ada 3. Oke. Ruang sampel dari sebuah dadu itu ada 6. Nanti kita singkat dengan huruf S. Jadi banyaknya ruang sampel ini, M menyatakan banyaknya. Banyak ruang sampel S ada 6. Jadi banyak ruang sampel S itu ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jika banyak anggota kejadian A disebut dia dengan NA dan banyak anggota ruang sampel adalah NS, maka peluang terjadinya A adalah PA sama dengan NA per NS. Dan perlu diingat bahwa kalau peluang di bumi ini tertinggi 1, terendah 0. Jadi kisaran nilai peluang adalah antara 0 dengan 1. Jadi jangan Anda jawab nanti kalau ada pertanyaan peluang, berapakah peluangnya, kamu sebut lebih dari 1 atau di bawah 0, itu jawaban yang salah. Karena peluang yang tertinggi adalah 1. Itu yang disebut namanya kepastian. Contoh, berapakah peluang esok matahari akan terbit pagi hari? Peluangnya adalah 1 karena pasti. Jadi terendah adalah peluangnya adalah 0. Disebut dia kemustahilan, mustahil. Apalagi mustahil. Kejadian itu nilainya 0. Contoh,
seekor kambing melahirkan seekor ayam, kan mustahil ya. Nah, jadi banyak yang lain sebenarnya yang mustahil. Jadi kalau yang mustahil itu peluangnya 0. Oke, saya buat contoh soal. Oke, contoh 1 ya. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Ya, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Pertanyaannya, tentukan A. Munculnya jumlah mata kedua dadu 8. B. Munculnya mata dadu keduanya prima. Oke, sebelum kita selesaikan, kita buat dulu tabelnya untuk mencari berapa ruang sampelnya, berapa titik sampelnya dalam ruang sampel ini. Ini dia dadu pertama, dadu kedua, dadu ketiga. Nah, dadu pertama ini yang pertama-tama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu keduanya yang belakangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, inilah. Jadi banyak ruang sampelnya, banyak titik pada ruang sampelnya, ada 36. 6 pangkat 2 ya, karena 6 dia itu mata dadu setiap dadu, karena 2 jadi 6 kali 6, 32. Atau 6 pangkat 36. Atau 6 pangkat 2, 36. Oke, kita jawab pertanyaan A. A, kita sebut namanya ya, dengan huruf besar. Kejadian munculnya jumlah mata kedua dadu 8. Manakah itu? Ini dia. Jumlah mata kedua dadu 8. 26 kan 8 ya? 82, 35, 53, 44. Gak ada yang lain lagi kan? Jadi banyaknya anggota kejadian A ini 5. Sehingga ini dibaca peluang kejadian munculnya jumlah mata kedua dadu 8. Kalau dibaca ini ya. Jadi banyaknya ini, kejadian ini 5, banyak titik ruang sampelnya 36. 5/36 lah peluangnya. Oke, B. Pertanyaannya B, tentukan peluang muncul. Maaf ya, tentukan peluang ya. Tentukan peluang. Tentukan peluang muncul mata kedua dadu prima. Oke, kejadian mata dadu keduanya prima. Jadi yang prima itu kan 2, 3, 5 kalau dadu. Jadi 22, 23, 32, 25, 52, 35, 53, 33, 55. Jadi ada 9. Tolong dicari kalau ada lagi. Saya rasa nggak ada lagi. Jadi kalau dibaca ini, peluang munculnya mata dadu keduanya prima adalah 9/36. Oke, kita buat contoh 2 lagi. Oke, kita masuk ke contoh 2. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan ya, dilempar bersamaan. Tentukan peluang A. Munculnya mata dadunya genap dan angka pada uang logam. Ya. B. Munculnya mata dadu prima dan gambar pada uang logam. Oke, kita buat dulu untuk mencari tabelnya untuk mencari titik sampel dari uang sampel ini. Nah, ini titik sampelnya. Oke, 1A, kalau A menyatakan angka pada uang logam itu, G ini menyatakan gambar pada uang logam ya. Kan kalau uang logam ada gambar burung, mungkin baru ada angka gitu ya. Oke, A disebut angka, B gambar. Jadi banyaknya titik pada ruang sampel ada 12. Oke. Jadi kita buatlah namanya kejadian munculnya mata dadu genap itu dan angka pada uang logam adalah M. Nah, mata dadunya genap, tapi angka dia pada uang logam. Jadi banyaknya ada 3. Berarti kalau ini dibaca, peluang kejadian munculnya mata dadu genap dan angka pada uang logam.
3/12 Ini begitu juga. B. Kita sebut namanya N. Kejadian muncul mata dadunya prima dan gambar pada uang logam. Prima itu kan 2, 3, 5. Gambar pada uang logam kan G, G, G. Jadi banyak 3. Dengan demikian, kalau dibaca ini, peluang kejadian munculnya mata dadu prima dan gambar pada uang logam adalah 3/12 atau sama dengan 1/4. Oke. Oke, kita masuk contoh 3. Ini 3 buah dadu dilempar bersamaan. 3 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata ketiga dadu itu berjumlah lebih kecil dari 5. Artinya kalau di ketiga dadu itu jatuh, yang muncul di permukaannya terlihat jumlahnya lebih kecil dari 5. Tentu kalau kita buat itu dalam tabel, tabelnya sudah cukup besar dan sangat lama membuatnya. Jadi pokoknya kalau 3 dadu, titik sampelnya dari ruang sampel itu banyaknya 6/3 ya, 216. Jadi kejadian munculnya mata ketiga dadu berjumlah 5, inilah dia. 111, 112, 121, 211. Jadi ada banyak 1, 2, 3, 4. Ini berjumlah 3, berjumlah 4, berjumlah 5 nggak boleh ya. Lebih kecil dari 5 dibilang. Oke, ini jawabnya 1/54. Oke, tolong dipahami mulai dari awal sampai akhir, karena untuk kuisnya nanti agar kau pahami. Terima kasih.